Anak laki-laki itu mengambil botol aneh. Dia membukanya dengan rasa ingin tahu. Menemukan bahwa ada sepotong besar jeli di dalamnya. Seluruhnya berwarna hijau saat disentuh. Tetapi ketika bocah itu mengambilnya, dia melihat lebih dekat dan menemukan benda tak dikenal berwarna hijau tua di dalamnya. Ini sangat mengejutkannya. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa semakin misterius sesuatu, semakin berharga benda itu. Jadi dia segera membungkusnya, membawanya ke rumah sakit hewan peliharaan di kota. Akhirnya menjualnya ke dokter hewan dengan harga tinggi 9,9 yuan. Dokter hewan dengan senang hati mempelajari jeli. Dia menusuk-nusuknya dengan ringan dengan jarinya. Dia segera memiliki firasat buruk. Jadi dia keluar dan menghentikan bocah itu. Bertanya bagaimana dia mendapatkan benda aneh ini. Segera setelah dokter hewan keluar, jeli mulai bergerak, dan lengan kecil terulur keluar. Jeli di kulit luar menyebar dalam beberapa sapuan. Saat ini Cui Hua, putri dokter hewan, pulang kerja. Dia dikejutkan oleh monster jelek begitu dia memasuki pintu. Ayah mendengar suara itu dan bergegas. Tetapi meskipun dia memiliki banyak pengalaman, dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Untuk keamanannya, dia tetap memutuskan untuk memasukkan monster itu ke dalam kandang. Namun di hari kedua, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Dalam satu malam, tumbuhnya membesar 10 kali lipat. Bahkan tidak makan makanan apapun. Pada saat yang sama, seorang perwira datang ke kota dengan beberapa tentara. Tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk menemukan monster hijau itu. Ternyata baru beberapa hari yang lalu, sebuah wahana antariksa kembali dari Venus. Namun dalam perjalanan kembali ke markas, tiba-tiba wahana tersebut mengalami kecelakaan dan jatuh ke Laut Biru. Untuk menemukan sampel yang berharga ini, perwira menawarkan hadiah besar untuk petunjuk tentang sampel tersebut. Ketika bocah itu mendengar bahwa ada uang yang akan dihasilkan, dia segera berdiri dan berkata bahwa dia melihat apa yang mereka cari. Dia kemudian membawa petugas untuk melihat botol yang diambilnya. Dia mengaku bahwa dia telah menjual jeli tersebut ke dokter hewan. Setelah mengetahui keberadaannya, perwira segera pergi ke rumah dokter hewan itu. Tetapi tanpa diduga, dokter hewan melihat peluang bisnis pada monster tersebut. Dia telah membawanya ke pasar gelap untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Karena takut dilihat orang-orang, mereka menutupnya dengan terpal. Tetapi tali yang mengikat terpal yang menutupi monster itu mengendur di tengah jalan. Cui Hua segera keluar dari mobil untuk merapikannya. Tetapi tangan besar hijau tebal terulur keluar meraih tangan Cui Hua. Cui Hua berteriak ketakutan, beruntung ayahnya segera tiba. Terpal dirobek, dan monster setinggi 2 meter terlihat. Monster itu menghancurkan sangkar besi dan melarikan diri. Pemandangan itu membuat mereka berdua gemetar ketakutan. Tapi monster itu sepertinya tidak tertarik pada manusia, dan langsung pergi setelah melihatnya. Sebelum dia pergi jauh, dia datang ke sebuah peternakan. Dia bergegas ke kawanan domba, meraung, dan domba berlari dengan tergesa-gesa ketakutan. Tertinggal satu domba di depannya. Tiba-tiba, seekor anjing menggonggong, dan menarik perhatian monster itu. Dia segera masuk, ingin melihat apa yang ada di dalam. Monster itu tiba di kandang 2 kuda putih. Melihat monster di depannya, kuda itu sangat ketakutan sehingga dia melepaskan diri dan pergi. Tetapi anjing itu tidak takut sama sekali, terus menggonggong ke arahnya. Anjing heroik itu bergegas maju, tetapi dengan mudah ditundukkan oleh monster itu. Mendengar suara jeritan anjing itu, peternak bergegas masuk dengan senapan di tangannya. Akhirnya menemukan tubuh anjing itu di sudut. Peternak itu menjadi gugup sesaat. Tiba-tiba punggungnya terasa dingin, ternyata itu perwira yang memimpin orang-orang untuk bergegas. Mereka membawa sangkar kayu, berusaha menangkap monster itu hidup-hidup. Perwira itu menggunakan tombak untuk memancing monster itu. Monster itu didorong ke pintu kandang. Mereka ingin menguncinya, tetapi monster itu mendorongnya. Membuatnya sangat marah dan menerbangkan tombak itu. Peternak melihat monster itu akan melarikan diri. Jadi dia mengambil garpu dan menusukkan ke punggungnya.
Monster itu menjerit kesakitan, berbalik dan mendorong peternak ke bawah tanah. Melihat hal tersebut, perwira segera mengambil sekop dan melemparkannya ke arah monster itu. Tapi monster itu tidak berhenti, justru mendorong perwira menjauh. Melihat tidak ada jalan keluar, petugas tidak punya pilihan selain menembak. Namun peluru tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Di bawah tekanan monster, semua orang tidak punya pilihan selain menutup pintu dan melarikan diri untuk sementara. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan beberapa orang bergegas ke belakang. Tetapi mereka tidak menyangka monster itu akan menerobos tembok dan melarikan diri. Melalui kejadian ini, para petugas memahami bahwa ketangguhan saja tidak cukup. Mereka harus terlebih dahulu memahami kebiasaannya. Kemudian menggunakan kebijaksanaan untuk menang. Penyelidikan menemukan bahwa monster itu suka makan belerang. Hal yang paling mereka takuti adalah motornya. Jadi mereka datang dengan cara yang baik. Menggunakan helikopter untuk melemparkan belerang ke bawah untuk menarik monster itu. Lalu menggunakan jaringan listrik untuk menjebaknya dan menangkapnya. Ini adalah monster setinggi 3 meter. Melihatnya dengan tubuh besar dan penampilan yang garang. Dia bersembunyi di air terjun dan berlari di sekitar air terjun. Pada saat ini, sekelompok tentara dengan anjing bergegas mendekat. Tetapi monster itu memiliki kulit kasar dan daging tebal. Peluru tidak berpengaruh sama sekali padanya. Bahkan jika dia mengeluarkan penyembur api, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tiba-tiba sebuah helikopter terbang lewat dan menjatuhkan sekantong belerang ke tanah. Yang merupakan makanan favorit monster itu. Segera dia mulai mendekat dan melahapnya. Monster itu tidak tahu bahwa semua ini sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh manusia. Pada saat ini, pesawat berbalik dan menjatuhkan jaring, yang langsung menjerat monster itu. Para prajurit bergegas maju untuk merapikan jaring. Lalu menyambungkan daya. Monster itu dibuat pingsan dengan tegangan listrik. Untuk mempelajari monster itu dengan lebih baik, perwira membawanya ke laboratorium dan mengikatnya dengan rantai listrik. Semuanya berjalan dengan tertib. Tampaknya sangat mudah. Tetapi kemudian kecelakaan terjadi. Karena korsleting peralatan karena kesalahan operasi ahli. Ledakan itu mengejutkan monster itu. Monster itu bangun dengan cepat. Semua orang bergegas keluar dan mengunci pintu laboratorium. Tanpa diduga, monster yang kuat itu langsung menerobos dinding dan melarikan diri. Monster itu melihat seekor gajah. Monster dan gajah itu bertarung dengan sangat ganas. Tetapi setelah beberapa putaran, gajah itu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Monster itu membuat gajah itu pingsan dengan pukulan yang berat. Kemudian kehilangan nyawanya di tempat. Melihat situasi yang sudah tidak terkendali, perwira segera memanggil tentara. Karena situasinya kurang kuat maka akan semakin sulit. Tapi monster itu berevolusi lagi. Berdiri di laut dapat dengan mudah mengalahkan jurus pamungkas. Saat ini, pasukan tank tiba dan melepaskan tembakan ke monster yang tingginya lebih dari 10 meter. Kemudian monster langsung menghantam pilar batu. Tentara terus menembak dan menyerangnya. Tetapi monster itu sangat kuat dan kokoh. Merobohkan tiang di depannya dengan sekejap. Pada saat yang sama, sejumlah besar tentara tiba. Melihat monster itu memanjat tembok koloseum, dan melihat ada tentara dalam kegelapan di bawah. Dia tidak berdaya, mengayun-ayunkan cakarnya untuk mencoba mengusir mereka. Dia hanya bisa melakukan masturbasi dengan waktu. Sampai dia dipukul oleh bazooka dan jatuh kesakitan. Ini bukan tempat yang tepat untuknya. Manusia yang membawanya ke sini. Tetapi masih menganggapnya sebagai bencana. Monster yang terluka parah tergantung di udara. Dia akhirnya terkena meriam dan jatuh dari ketinggian. Ini adalah film fiksi ilmiah Amerika pada tahun 1957. Meskipun merupakan film yang sangat tua. Efek khusus seperti itu cukup bagus di tahun 1950-an.